STT Gidi. Di dalamnya ada kamar-kamarnya apa saja yang dibuat, itu yang kita belajar hari ini. Begitu. Jadi STT Gidi itu rumah kita bersama. Tetapi ada kamar-kamarnya. Ada kamar-kamarnya. Bisa paham ya? Nah, itu yang kita belajar hari ini. Karena saudara dan saya, kita masuk dalam keluarga besar STT Gidi. Tanpa saudara tahu kamar-kamarnya, saudara tidak bisa ada di dalam keluarga kita. Itu sebabnya hari ini kita belajar rumah STT Gidi. Begitu ya? Baik. STT Gidi punya logo ada dua. Ini adalah logo bagian sebelah kiri saya ini. Itu logo Bank PT. Logo Bank PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bank PT. Dia punya logonya ini. Kemudian terakreditasi Bank PT B. Artinya program studi teologi itu sudah terakreditasi B. Itu bentuknya cawan. Tahu cawan? Tapi isi di dalam cawan ini banyak sekali. Begitu. Itu kita punya logo. Di dalam cawan itu atau di dalam gelas itu banyak sekali isinya. Begitu. Cawan ini kita pakai cawan Tuhan Yesus waktu perjamuan kudus terakhir. Gambaran umumnya begitu. Nah, jadi STT Gidi memiliki logo resmi yang negara punya Bank PT, Gereja Gidi sebagai penyelenggara, STT Gidi sebagai pelaksana pendidikan memiliki logo yang ada di sana. Begitu. Memiliki logo. Selain itu, STT Gidi juga memiliki logo. Yapelin, kemudian BPP Gidi. Yapelin sebagai yayasan, lembaga STT Gidi berlindung. Kemudian BPP Gidi sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi dua logo ini biasa kami pakai dalam upacara wisuda. Kehadiran saudara hadir semua. Kedua, kerja tugas. Ketiga, baca buku. Keempat, saudara ikut ujian tengah semester. Kelima, saudara ikut ujian akhir semester. Nilai keseluruhannya itu dosen dihitung semua, hasilnya dia dapat ini 95 sampai 100. Berarti saudara akan lihat di dalam KS-nya nilai A. Begitu. Nilai A. Ini juga begitu. Amin, dosen kasih nilai amin berarti saudara nilainya 91 sampai 94. Itu amin. Kemudian 85 sampai 90 itu depres. 81 sampai 84 ini D. Kemudian saudara perhatikan yang terakhir di sini nilai D, nilai C ini 51 sampai 60 ini mahasiswa yang pemalas masuk, mahasiswa yang tidak pernah kerja tugas, mahasiswa yang UTS-nya itu nilai kurang, dosen kasih ujian lain dia jawab lain. Kemudian ujian akhirnya dosen kasih ujian pertanyaan yang lain dia jawab lain, ada yang tidak isi, membuat sehingga nilainya F ini gagal, D ini lebih parah, C ini juga. Yang sekarang kita mahasiswa kejar itu dari sini B plus A min A, mahasiswa kejar itu di sini. B ini orang tidak kejar lagi ke bawah. Baik, begitu. Mahasiswa sekarang kejar di sini. Nilainya 70, 80 ke bawah tidak kejar. Mahasiswa kejar itu nilai. Karena apa? Nilai kumulatifnya itu 6,00. Baik sekali. Kemudian depres itu 6,60. Baik. Kalau cukup ke bawah ini mahasiswa tidak cari. Saudara
lulus ujian dengan IPK predikat cukup, berat tidak cari. Itu sebabnya saudara harus kerja keras. Ini. Bisa ya? Pasti kalian akan sampai. Saya juga tidak mau menakut-nakuti saudara. Saudara harus coba dulu. Kalau belum coba baru saya bicara begini, saudara langsung menyerah itu seperti Belanda melawan apa? Portugis. Belum tembak berapa senjata dia sudah menyerah tanpa syarat. Saudara belum coba langsung menyerah itu bagaimana? Harus bekerja keras, begitu. 2,00 ini, IPK 2,00 ini. Mahasiswa tersebut tidak boleh praktek. Begitu. Kalau IPK saudara 160 SKS yang tadi saya bilang itu, hasilnya hanya 2,00, mahasiswa itu banyak nilai gagal, banyak nilai D. Maka itu mahasiswa itu tidak boleh pergi praktek, tetapi mahasiswa dia harus kembali periksa nilai lagi supaya IPK-nya ini 2,5, 2,10, 2,20 bisa naik, baru kita izinkan dia pergi praktek. Tapi kalau 2,00 ini tidak boleh pergi praktek. Yang keenam, standar predikat. Standar predikat itu baik, cukup baik yang sudah dijelaskan di atas. Ini sudah dijelaskan predikatnya. Jadi sangat baik, baik sekali, baik sekali, cukup baik, kurang baik, sangat kurang. Nah, seperti itu gagal. Nah, predikat ini penting. Biasa 3,50 sampai 4, sekian itu baru cum laude. Begitu. Kalau 2,50 ke atas itu biasanya sangat memuaskan. Jadi begitu. Tapi saudara memilih menjadi hamba Tuhan itu sesuatu yang luar biasa karena hamba Tuhan tidak punya uang. Jadi kalau saudara mau menghasilkan sesuatu untuk orang tuamu, keluargamu, uang itu bukan di sini. Itu cari perguruan tinggi lain di UJK, di manakah, kedokteran, pilot, sedangkan pilih. Hamba Tuhan tidak punya uang, tetapi saudara pilih menjadi hamba Tuhan. Itu sesuatu yang saudara syukuri. Mengapa? Ketika saudara memilih menjadi hamba Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kamu, baik itu orang-orang kamu, mereka semua ada dalam pimpinan dan pengawasan Tuhan. Jangan lupa ya, saudara lah yang pemegang dekat. Saudara pemegang berkat. Tahu pemegang berkat ya? Tidak punya uang, tetapi berkatnya ada di tangan kita. Jadi saudara akan melepaskan berkat itu. Saudara akan lepaskan berkat itu. Berkat yang kita lepaskan itu kepada jemaat Tuhan. Orang yang datang minta berkat, saudara lepaskan berkat. Saudara tidak bisa kasih uang, tapi sumber berkatnya ada di tangan saudara. Maka itu saya bilang tadi, saudara memilih yang lain. Keputusan yang saudara ambil itu keputusan yang benar bukan menurut kamu. Kamu memilih STC ini bukan karena kamu tidak diterima di perguruan tinggi lain, bukan. STC ini bukan tempat untuk menerima sampah. STC itu menerima orang-orang pilihan Allah, orang-orang khusus, orang-orang istimewa.
gereja Tuhan. Untuk itu saudara, telah mengambil keputusan di menjadi hamba Tuhan itu keputusan yang benar, bukan keputusan yang salah. Tadi saya lihat ada beberapa keluarga hanya urusan keluarga, bapak sibuk dengan kebutuhan rumah tangga. Begitu. Kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi hamba Tuhan, dan kita bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Kalau Tuhan yang memilih, berarti di mata Tuhan yang paling terbaik, paling istimewa, yang siap menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara ini adalah saudara dan saya. Maka itu saudara, jangan pernah geser dari panggilan Tuhan. Bagi bapak ibu yang punya istri, yang punya suami, banyak bertolak. Tapi percaya saja bahwa Tuhan akan saudara. Kalau Tuhan pernah memanggil saudara dan saya, berarti dia tahu jalan, dia tahu berkat yang dia suka. Dia akan menuntun saudara dan saya sampai ke tempat tujuannya Allah. Tujuan Allah itu dia akan kerjakan menurut cara Tuhan, bukan menurut cara manusia. Itu sebabnya saudara-saudara yang memilih menjadi hamba Tuhan adalah satu kebanggaan. Saudara harus bangga itu, karena saudara lah yang hadir di tengah-tengah keluargamu. Saudara memilih yang baik, itu mendatangkan berkat bagi keluarga. Bukan berkat yang dilihat orang punya mobil, bukan itu yang dimaksud di sini. Begitu. Waktu Tuhan akan datang, nanti saudara akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 itu saudara nanti baca. Yang dipilih Tuhan inilah yang akan bertahan dalam menghadapi